barangkali ada yang ingin bertanya yang lain. Oh, ini ada sahabat saya Pak, Bapak Rahmat Gobel, seorang pengusaha yang juga luar biasa. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak SP yang saya hormati, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas bimbingannya kepada dunia usaha, khususnya di tengah krisis ini, bagaimana pemerintah yang memperhatikan untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan industri yang kami rasakan sangat baik. Bapak SBY yang saya hormati, Indonesia telah sebelum krisis ekonomi dunia, kita telah mengalami juga masa krisis ekonomi Asia. Dan alhamdulillah kita mampu mengatasi dan keluar dari masalah itu. Sekarang ini kami melihat bahwa dalam krisis ekonomi dunia, semua negara mengalami krisis. Semua negara mengalami pertumbuhan yang minus. Hanya Indonesia, Cina, dan India. Kami melihat ini adalah modal yang besar bagi Indonesia untuk bangkit dan maju lebih besar 2 kali lipat dalam masa sekarang ini. Dan ini merupakan momentum. Kira-kira bagaimana dukungan pemerintah kepada dunia usaha untuk mendorong dunia usaha memanfaatkan momentum ini atau peluang ini untuk tampil lebih besar lagi. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bung Rahmat Gobel. Kita harus memuji pada Pak Rahmat Gobel ini. Bulan lalu saya meninjau salah satu perusahaan di Gandaria sebelah selatan Cijantung. Perusahaannya sehat, tidak ada PHK, bisa bertahan pada masa krisis. Saya kira patut diberikan tepuk tangan itu. Benar, kita harus berpikir positif dan menjemput ke depan. Tidakkah setiap krisis itu ada peluang? Yang beragama Islam, ada firman Allah yang ada dalam surat Al-Insyirah, Innam al-Nusri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bagaimana kita mengubah from crisis into opportunity, dari krisis menjadi peluang. Banyak yang kita lakukan. Mengapa alhamdulillah ketika dunia mengalami resesi yang begitu hebat, negara kita bisa mengurangi dampak sehingga termasuk dari sedikit negara yang pertumbuhannya tetap positif setelah China dan India, dianggap keajaiban. Mengapa seperti itu? Karena kita belajar dari krisis 1997, 1998. Ketika terjadi krisis, kami semua berkumpul tahun lalu, banyak yang hadir di sini, pemerintah, perbankan, dunia usaha, ekonom, bersama-sama bergerak cepat waktu itu untuk mengatasi krisis. Menurut pendapat saya, kita belajar dari krisis yang lalu, kita jadikan peluang untuk menjaga keselamatan perekonomian kita. Yang kedua, tidakkah ingat kita tahun lalu kita menghadapi krisis pangan yang luar biasa. Kita tingkatkan lagi revitalisasi pertanian. Yang terjadi apa? Karena kita tidak pernah menyerah, kita mencari peluang baru, yang datang adalah swasembada pangan dan kemudian juga surplus dari beras kita. Energi juga demikian, luar biasa gonjang-ganjingnya. Kita lakukan efisiensi, diversifikasi, dari minyak tanah kita ganti ke gas, kemudian bioenergi kita kembangkan, dan lain-lain. Menolong banyak seperti itu. Menurut saya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika krisis, marilah kita berpikir dan berpikir, berinovasi kita, lebih efisien ekonomi kita, lebih baik pengelolaan di perusahaan, lebih baik pengelolaan di pemerintahan. Nah, kalau ditanya apa yang bisa pemerintah lakukan untuk dunia usaha, saya kira semuanya tahu ketika dunia usaha mengalami kesulitan yang dahsyat, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, insentif khusus, stimulasi pertumbuhan, dan lain-lain. Dengan harapan perusahaan juga melakukan sesuatu untuk bisa lebih efisien lagi, lebih berdaya saing lagi. Dengan demikian ketika krisis usai semuanya, insya Allah tahun 2010-2011 ekonomi kita akan tumbuh kembali. Saya mengatakan seperti itu dan marilah terus kita lanjutkan. Cara melihat masalah, cara mencari solusi, dan cara bertindak manakala kita menghadapi krisis, apapun krisis itu. Oke, tepuk tangan untuk Pak SBY.